Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dengan kehidupan bermasyarakat. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk selalu hidup dan bergantung dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan, di mana dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Bagaimanapun juga, kehidupan harus selalu bergantung kepada orang di sekitar atau lingkungan kita. Mulai dari lahir sampai meninggal pun, manusia masih tetap membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus melakukan interaksi sosial. Nah, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan gambar berikut. Yang pertama, kita melihat dua orang siswa yang sedang bersalaman. Yang kedua adalah seorang guru yang sedang mengajar. Dan yang ketiga adalah perlombaan tarik tambang. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan pengertian interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang dilakukan secara timbal balik. Macam-macam interaksi sosial ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi sosial secara langsung, dan yang kedua adalah interaksi sosial secara tidak langsung. Terjadinya interaksi sosial ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kontak, yang kedua adalah komunikasi. Kontak adalah hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung atau bersentuhan fisik, tetapi juga tanpa hubungan fisik. Misalnya, surat menyurat, telepon, SMS, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan fisik bukan syarat utama untuk terjadinya interaksi sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberikan respon. Interaksi sosial dapat dilakukan secara langsung. Contohnya adalah Bapak Presiden dan Bupati Bulukumba sedang bersalaman. Yang kedua adalah contoh interaksi sosial secara tidak langsung yang dilakukan komunikasi atau kontak dilakukan melalui perantara seperti perantara telepon. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua adalah interaksi sosial antara individu dan kelompok. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Nah, di sini terlihat contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Seorang anak adalah individu yang sedang bersalaman dengan ibunya. Ini contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang kedua
Bentuk interaksi sosial antara individu dan kelompok. Pada gambar terlihat kepala sekolah yang sedang memberikan amanah pada upacara di hari Senin. Kepala sekolah adalah individu dan peserta didik adalah kelompok. Yang ketiga, contoh bentuk interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Pada gambar pertama, terlihat kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah sedang melakukan rapat dengan Dewan Guru. Yang kedua adalah perlombaan tarik tambang. Nah, demikianlah materi interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.